Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana? Gugup hari ini? Lumayan. Lumayan. Sebelum kita mulai kegiatan, kita refleksi dulu ya, supaya lebih fokus lagi. Jadi kakak bilang hijau, tepukkan 1 kali. Kalau bilang biru 2 kali. Ngerti? Ngerti. Hijau, biru, hijau, biru, biru, hijau. Ya, sudah fokus kah? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sudah makan atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Tadi siapa yang masak di rumah? Mama. Masak apa? Si goreng. Alhamdulillah, enak dong. Jadi kita hari ini masuk ke pertemuan 2. Yang kemarin kan pertemuan pertama. Jadi kakak simpulkan sedikit permasalahan IPIT kemarin itu. Yang pertama itu kan berkelahi dengan ading karena berbuat main HP. Yang kedua berkelahi dengan teman di rumah. Yang ketiga tuh malas mengerjakan tugas. Yang keempat kurang bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan belajar. Yang kelima sibuk main HP terus. Nah, jadi dari permasalahan IPIT ini kakak ingin memberikan solusi dengan pendekatan dan teknik. Yang pertama itu ada pendekatan behavioral. Jadi pendekatan behavioral itu adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan atau maladaptif, sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku positif atau adaptif. Jadi pendekatan behavioral ini untuk maksudnya menangani perilaku negatif menjadi positif. Nah, dengan menggunakan teknik shaping. Jadi teknik shaping ini salah satu teknik untuk membentuk tingkah laku baru yang sulit dimunculkan perilakunya yang diinginkan dengan cara memberikan reinforcement atau penguatan pada tahap mendekati perilaku akhir yang tidak menyerupai perilaku awalnya. Jadi teknik ini akan mengubah perilaku negatifnya menjadi perilaku positif dengan cara penguatan. Nah, di situ tujuannya untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah yang dihadapi IPIT untuk diganti dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan. Nah, di sini kakak akan memberikan solusinya dengan cara memberikan reinforcement atau penguatan. Nah, di sini kan IPIT tidak bisa membagi waktunya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Nah, di situ diberikanlah penguatan agar IPIT itu lebih semangat dan memotivasi dirinya untuk semangat lagi belajar dan mengerjakan tugasnya. Jadi supaya IPIT ini bisa membagi waktunya, jadi dalam teknik shaping ini memberikan penguatan dengan adanya punishment dan reward. Punishment itu hukuman dan reward itu hadiah, di mana punishment ini hukuman agar misalnya IPIT tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan, yang sudah dibuat oleh diri IPIT sendiri untuk dilaksanakan. Misalnya tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa terlaksana kegiatannya, akan diberikan hukumannya untuk diri IPIT sendiri agar jera gitu. Nah, kalau reward itu hadiah, di mana IPIT misalnya melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan itu terlaksana, jadi IPIT akan memberikan hadiah reward untuk diri IPIT sendiri agar bahwa aku sudah bisa melaksanakan kegiatan yang sudah aku buat untuk diriku sendiri.
Nah di situ nanti kakak akan mencontohkan untuk membuat jadwal kegiatan untuk mengurangi perilaku malasnya dan untuk meningkatkan motivasi mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugasnya. Jadi kakak di sini ingin membuatkan jadwal kegiatan. Nah di sini ada dulu kegiatan. Oke. Nah misalkan hari Senin. Ini jadwal kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi misalnya itu bangunnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Jam 5 sampai jam sekolah jam berapa? Jam 8. Jam 8. Misalnya sampai jam 7. Ini bangun tidur. Terus mandi. Dari jam 7 lewat 20 sampai jam 8. Jam 7.30 ini makan pagi. So jam 8 sekolahnya sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2 sekolah. Biasanya pulang sekolah itu ngapain? Istirahat. Nah dari jam 2 sampai istirahat biasanya jam berapa? Jam 3 ini istirahat. Habis itu dari jam 3 sampai jam 5. Jam 5 bermain. Malam lagi kan maghrib tuh dari jam 7 jam 6 lewat 30 deh sampai jam 7 misalnya sholat plus makan. So nanti dari jam 7 sampai jam 8 itu belajar misalnya. Habis itu dari jam 8 sampai jam 9 main handphone. Dari jam 9 sampai misalnya jam 5 subuh lagi tidur. Nah nanti jam 5 sampai seterusnya lagi bikin lagi ke ini masih sambung lagi hari Selasa. Nah itu sudah bikin jadwal kegiatan. Nanti Ipit tinggal melaksanakan. Untuk hari ini sudah dijadwalkan kegiatannya dan waktunya, tinggal melaksanakan saja. Nah ini kan sudah kita buat jadwal kegiatannya untuk sehari-hari. Nanti Ipit itu tinggal melaksanakan saja kegiatan ini. Nah, misalnya Ipit bisa melaksanakan kegiatan yang sudah Ipit buat untuk diri Ipit sendiri, itu akan nanti mendapatkan hadiah untuk diri Ipit sendiri. Misalnya, Ipit kan sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Nanti Ipit mendapatkan hadiah, misalnya Ipit tuh hendak menghadiahi diri Ipit sendiri, misalnya membeli apakah hadiahnya tuh supaya lebih semangat lagi nih mengerjakan jadwal kegiatannya. Jadi misalnya aku hendak memberi diriku hadiah ini misalnya. Aku tuh sudah bisa melaksanakan kegiatan yang sudah aku buat supaya aku lebih semangat lagi dan memotivasi diriku supaya bisa kayak itu membagi waktuku kada bermain aja, kada berjalan aja kayak itu supaya aku bisa belajar dan mengerjakan tugasnya kada malas lagi. Beri hadiah reward dia sendirinya kayak itu supaya semangat lagi. Karena misal sudah diberikan hadiah lo semangat lagi dikerjakan lagi kayak itu. Nah kalau misalnya tidak bisa terlaksana nanti diberikan hukuman apa misalnya contohnya aja hukumannya ada boleh lagi main handphone
handphonenya disita orang tua misalnya, hukumannya karena kada mengerjakan tugas, itu hukumannya. Supaya handphoneku tuh kada diambil orang tua, aku tuh harus semangat lagi belajar dan mengerjakan tugasnya supaya kada malas lagi, gitu hukumannya. Supaya jerah kayak itu, nah diberikan hukuman supaya aku harus semangat mengerjakan tugas dan membagi waktuku bisa belajar. Jadi lo di situ kan pastinya itu mempunyai cita-cita lo, biasanya kayak kalau boleh tahu cita-cita itu apa sih? Jadi guru. Nah, jadi guru tuh kan harus bisa melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Nah, di sini kan guru tuh tugasnya mendidik dan apa nih namanya, mendidik anak murid siswa lo, supaya siswa tuh bisa mencontoh gurunya kayak gitu. Nah, jadi gurunya harus memberikan perilaku yang baik untuk muridnya. Nah, dari situ lo supaya berpikir kayak gitu, nah, supaya aku nih hendak jadi cita-cita menjadi guru, jadi aku harus bisa semangat belajar supaya cita-cita aku tercapai gitu. Nah dari situ Ipit harus belajar bujur-bujur loh dan mengerjakan tugasnya supaya kada malas lagi gitu. Nah dari situ kita harus belajar dengan kegiatan jadwal yang sudah Ipit susun tadi. Nah jadi kakak sudah memberikan solusi untuk Ipit untuk membuat jadwal kegiatan. Yang pertama, yang kedua, laksanakan tugas rumah agar bisa mengerjakan tugas dengan jadwal kegiatannya yang tadi sudah Ipit buat. Jadi yang ketiga tuh Ipit harus sadar untuk bisa membagi waktunya dengan baik untuk melakukan kegiatan yang sudah Ipit buat tadi. Nah jadi kakak simpulkan sedikit bahwa kegiatan kita hari ini tadi, kakak sudah memberikan solusi untuk Ipit untuk dengan menggunakan dengan pendekatan behavioral untuk membuat Ipit perilaku Ipit yang negatif menjadi positif dengan penguatan, yaitu penguatannya punishment dan reward, dimana di situ misalnya Ipit tidak bisa melaksanakan kegiatannya akan dihukum, sedangkan misalnya Ipit bisa melaksanakan kegiatan yang sudah Ipit buat jadwalnya terlaksana, itu akan mendapatkan reward atau hadiah untuk diri sendiri. Nah dari situ itu saja kesimpulannya yang kakak berikan ke Ipit. Jadi semoga Ipit bisa melaksanakan jadwal yang sudah Ipit buat tadi. Nanti kita akan bertemu di pertemuan 3, mungkin akan diberitahu lagi kapannya, mungkin 3 hari atau 4 hari ke depan kegiatan akan dilanjutkan di pertemuan 3. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fit sudah datang ke sini. Sama-sama.